Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Kali ini channel Adam 5758 akan membawakan cerita tentang gadis penjual gorengan yang mengalahkan 10 preman. Langsung saja kita mulai ceritanya, tonton sampai selesai ya dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Di sebuah kampung kecil, hidup seorang gadis penjual gorengan bernama Aisyah. Hidupnya sederhana, tapi penuh perjuangan. Namun, di balik ketulusan Aisyah, ada ancaman yang mengintai. Saat ketakutan menguasai kampung, Aisyah membuat keputusan yang akan mengubah segalanya. Dari seorang penjual gorengan, ia berubah menjadi pejuang keadilan. Dan ketika waktunya tiba, dia tidak lari. Dia melawan. Keberanian bukan soal kekuatan, tapi soal tekad untuk melawan ketidakadilan. Ini adalah kisah tentang keberanian, keteguhan, dan perjuangan melawan kejahatan. Selamat datang di Keberanian Aisyah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk kisah inspiratif lainnya. Di sebuah kampung kecil, hiduplah seorang gadis bernama Aisyah. Ia berjualan gorengan setiap sore di pinggir jalan untuk membantu ibunya yang sakit-sakitan. Ayahnya telah lama meninggal, dan Aisyah menjadi tulang punggung keluarga. Dengan wajah yang cantik dan sikap yang lembut, ia dikenal sebagai gadis yang pekerja keras dan baik hati. Setiap sore, Aisyah mendorong gerobaknya ke tempat biasa, dekat pasar. Pelanggannya adalah warga kampung yang menyukai gorengannya yang renyah dan lesat. Namun, di sudut kampung itu, ada sekelompok preman yang sering membuat onar. Mereka suka mengganggu pedagang kecil dan meminta uang secara paksa. Suatu hari, seorang preman bernama Jaka mendekati Aisyah. Ia adalah pemimpin kelompok preman yang sering berkeliaran di daerah itu. Dengan senyum licik, ia berkata, "Aisyah, bayar uang keamanan kalau mau dagang di sini." Aisyah menelan ludah. "Tapi, Bang, saya cuma jualan kecil-kecilan. Uangnya buat ibu saya yang sakit." Jaka tertawa dan menepuk bahu Aisyah. "Itu urusanmu. Kalau nggak mau bayar, awas saja." Ia pun pergi, meninggalkan Aisyah yang gemetar ketakutan. Sejak hari itu, Aisyah merasa tidak tenang. Namun, ia tetap berjualan, berharap preman-preman itu tidak akan kembali. Sayangnya, harapannya sia-sia. Aisyah tidak langsung menghadapi mereka. Ia tahu bahwa melawan 10 preman sekaligus adalah hal yang sulit. Maka, ia pergi ke seorang lelaki tua di kampungnya yang dikenal sebagai Pak Dirga, mantan tentara yang kini hidup sederhana sebagai penjaga musola. "Aku ingin belajar bela diri, Pak," kata Aisyah dengan penuh tekad. Pak Dirga mengamatinya sejenak. "Kau punya alasan yang kuat." Aisyah mengangguk. "Aku harus melindungi diri dan daganganku dari para preman." Pak Dirga tersenyum. "Baiklah. Tapi ingat, bela diri bukan untuk balas dendam, melainkan untuk bertahan dan melindungi." Malam itu, Aisyah mulai berlatih. Ia belajar teknik dasar bela diri, cara menghindar, cara melumpuhkan lawan dengan gerakan cepat, dan cara menggunakan barang di sekitarnya sebagai senjata. Selama berminggu-minggu, Aisyah terus berlatih. Meski tubuhnya lelah, semangatnya tak pernah surut. Ia bertekad untuk tidak lagi menjadi korban ketidakadilan. Suatu malam, setelah berlatih dengan Pak Dirga, Aisyah berjalan pulang melewati gang sepi. Tiba-tiba, ia melihat seorang pria tua sedang dikeroyok oleh dua preman. Tanpa pikir panjang, Aisyah mengambil batu dan melemparkannya ke kepala salah satu preman. "Aduh, siapa itu?" teriak preman itu, memegangi kepalanya. Aisyah berlari dan berdiri di depan pria tua itu. "Lepaskan dia," katanya dengan tegas. Preman yang lain tertawa. "Hahaha, cuma gadis kecil, berani menantang kami." Tanpa ragu, Aisyah mengingat latihan dari Pak Dirga. Ia menendang lutut salah satu preman dan memukul dagunya dengan siku. Preman itu jatuh tersungkur. Preman satunya mencoba menyerang, tetapi Aisyah dengan gesit menghindar dan menjatuhkannya dengan tendangan ke perut. Pria tua yang diselamatkan Aisyah terkejut. "Terima kasih, Nak. Kau sangat pemberani." Aisyah hanya tersenyum. Ia tahu bahwa ini baru permulaan.
Keesokan harinya, kabar tentang keberanian Aisyah menyebar di kampung. Banyak orang mulai mengaguminya, tetapi ini juga membuat Jaka dan kelompoknya marah. Aisyah semakin berani. Kita harus memberinya pelajaran, kata Jaka kepada anak buahnya. Malam harinya, Jaka dan 9 anak buahnya menunggu Aisyah di jalan pulang. Saat Aisyah lewat, mereka mengepungnya. Kau pikir bisa melawan kami semua? Hah? Jaka menyeringai. Aisyah tetap tenang. Aku tidak takut pada kalian. Jaka mengangkat tangan, memberi isyarat kepada anak buahnya untuk menyerang. Saat salah satu preman mencoba menangkapnya, Aisyah menghindar dan menyerangnya dengan siku ke dada. Preman itu tersungkur. 2 preman lainnya menyerang bersamaan. Aisyah berjongkok dan menyapu kaki mereka dengan gerakan cepat, membuat mereka jatuh. Jaka geram. Bodoh. Serang dia bersama-sama. 4 preman menyerang sekaligus. Aisyah melompat ke samping, mengambil tongkat kayu di dekatnya, dan menggunakannya untuk melumpuhkan mereka satu persatu. Jaka mulai merasa terancam. Sial, aku sendiri yang akan menghabisimu. Ia maju dan mencoba memukul Aisyah, tetapi Aisyah menghindar dengan gesit. Ia membalas dengan tendangan keras ke perut Jaka. Jaka terhuyung, tetapi belum menyerah. Kau akan menyesal, Aisyah. Setelah kejadian itu, Jaka merasa dipermalukan. Ia bersumpah akan membalas dendam dan mengumpulkan preman-premannya kembali. Sementara itu, Aisyah kembali ke rumah dengan tubuh lelah tetapi hatinya puas. Ia tahu bahwa dirinya tidak bisa lagi dianggap remeh. Namun, keesokan harinya, Aisyah menemukan gerobaknya rusak. Pasti ulah mereka, gumamnya. Tetangga-tetangga mulai berbisik. Mereka khawatir akan keselamatan Aisyah. Pak Dirga datang dan berkata, kau sudah membuktikan keberanianmu, tapi pertarunganmu belum selesai. Aisyah mengangguk. Aku tidak akan mundur. Melihat Aisyah berani melawan preman, warga kampung mulai memberanikan diri. Mereka tahu, selama ini mereka hanya diam karena takut. Seorang lelaki bernama Pak Rahman, pemilik warung, berkata, kita tidak bisa membiarkan preman-preman itu berkuasa terus. Warga mulai berkumpul dan merencanakan perlawanan. Sementara itu, Jaka mendengar kabar ini. Mereka pikir bisa melawan kita. Kita tunjukkan siapa yang berkuasa. Jaka merencanakan serangan terakhir ke kampung. Aisyah tahu bahwa pertempuran besar akan terjadi. Jaka dan para preman menyerang kampung. Mereka merusak warung-warung dan menakuti warga. Tapi kali ini, warga tidak diam. Mereka melawan dengan segala yang mereka punya. Aisyah berada di garis depan. Ia menghadapi Jaka dengan penuh keberanian. Pertarungan sengit terjadi. Jaka menyerang dengan brutal, tetapi Aisyah menghindari setiap pukulannya. Dengan satu gerakan cepat, Aisyah menendang dagu Jaka hingga ia jatuh. Warga menangkap preman-preman lainnya dan menyerahkannya ke polisi. Kampung akhirnya bebas dari teror para preman. Setelah pertempuran di pasar, warga mengikat tangan para preman dan menyerahkan mereka ke kantor polisi. Polisi yang sudah lama mencari Jaka dan anak buahnya akhirnya bisa menangkap mereka dengan bukti kejahatan yang jelas. Saat polisi membawa mereka, Jaka berteriak, ini belum selesai, Aisyah. Aku akan kembali. Aisyah menatapnya dengan tenang. Kau tidak akan bisa menindas orang lain lagi, Jaka. Kapten polisi, Pak Hadi, menepuk bahu Aisyah. Terima kasih atas keberanianmu. Tanpa perlawanan warga, kami tidak bisa menangkap mereka secepat ini. Warga kampung bersorak. Mereka tahu bahwa ini adalah awal dari kehidupan baru tanpa ketakutan. Pak Dirga tersenyum bangga. Kau sudah melakukan hal besar, Aisyah. Aisyah tersenyum kecil. Tapi ini baru permulaan. Sejak kejadian itu, Aisyah menjadi inspirasi bagi banyak orang. Warga yang dulunya takut pada preman kini merasa lebih percaya diri. Kalau seorang gadis bisa melawan mereka, kenapa kita harus takut? Kata seorang pemuda. Warga kemudian membentuk kelompok keamanan kampung. Mereka belajar dari pengalaman Aisyah dan mulai menjaga lingkungan mereka lebih baik. Aisyah sendiri kembali berjualan gorengan. Kali ini, ia tidak takut lagi. Seorang pelanggan berkata, gorengan Aisyah sekarang rasanya lebih enak, ya.
Aisyah tertawa. Mungkin karena sekarang aku bisa jualan dengan tenang. Namun, ia tahu bahwa tugasnya belum selesai. Suatu sore, Pak Dirga datang menemui Aisyah di tempat jualannya. Aisyah, aku ingin menawarkan sesuatu padamu, katanya. Apa itu, Pak? Tanya Aisyah. Aku ingin kau menjadi asistenku. Kau bisa mengajari anak-anak muda di kampung ini bela diri, agar mereka bisa menjaga diri dan orang lain. Aisyah terkejut. Aku, mengajar bela diri. Pak Dirga mengangguk. Kau sudah membuktikan kemampuanmu. Sekarang saatnya berbagi ilmu. Aisyah berpikir sejenak. Ia tersenyum. Baik, Pak, aku akan melakukannya. Hari pertama mengajar, Aisyah merasa gugup. Namun, melihat antusiasme anak-anak muda di kampung, ia merasa bersemangat. Ia mengajarkan teknik dasar, bagaimana bertahan dari serangan, dan bagaimana menggunakan kekuatan lawan untuk melawan balik. Yang terpenting bukan kekuatan, tapi kecepatan dan strategi, kata Aisyah. Para muridnya mulai memahami bahwa bela diri bukan untuk menyerang, tetapi untuk melindungi diri. Beberapa ibu di kampung juga mulai tertarik. Bisakah kami ikut belajar? Aisyah tersenyum. Tentu saja, keamanan bukan hanya milik kaum lelaki. Beberapa bulan berlalu dengan damai. Kampung menjadi lebih aman karena warga sudah lebih berani menghadapi kejahatan. Namun, suatu hari, seorang pria asing datang ke kampung. Ia tinggi, berotot, dan memiliki bekas luka di wajahnya. Wanita itu, yang mengalahkan Jaka. Tanyanya pada seorang warga. Warga mulai resah. Siapa dia? Bisik mereka. Pak Dirga memperhatikan dari jauh. Ini belum selesai, Aisyah. Akan selalu ada orang yang ingin menguasai orang lain. Aisyah mengangguk. Kalau mereka datang, aku siap. Pria asing itu bernama Guntur, saudara Jaka. Ia ingin membalas dendam atas kekalahan adiknya. Suatu malam, ia menantang Aisyah di tengah kampung. Kau yang mengalahkan adikku. Aku ingin melihat sendiri seberapa hebat kau. Warga berkumpul, khawatir Aisyah akan celaka. Aisyah melangkah maju. Aku tidak takut padamu. Guntur menyerang lebih kuat dan cepat dari Jaka. Namun, Aisyah sudah lebih berpengalaman. Ia menggunakan kelincahannya untuk menghindar dan menyerang balik dengan presisi. Dalam beberapa menit, Guntur jatuh tersungkur. Ia tidak percaya bahwa ia kalah dari seorang gadis. Warga kampung ini bukan lagi orang-orang yang bisa ditindas, kata Aisyah dengan tegas. Setelah kekalahan Guntur, tidak ada lagi preman yang berani mengganggu kampung itu. Aisyah melanjutkan hidupnya dengan berdagang dan mengajar bela diri. Ia tahu bahwa keberanian bukan hanya soal melawan, tetapi juga soal menjaga kedamaian. Pak Dirga bangga padanya. Kau sudah menjadi seseorang yang luar biasa, Aisyah. Kini, Aisyah bukan hanya penjual gorengan, tetapi juga simbol keberanian bagi kampungnya. Dan ketika seseorang bertanya padanya, apa yang membuatmu berani? Aisyah hanya tersenyum dan menjawab, karena aku tahu, kebaikan harus selalu diperjuangkan. Setelah pertempuran di pasar, warga mengikat tangan para preman dan menyerahkan mereka ke kantor polisi. Polisi yang sudah lama mencari Jaka dan anak buahnya akhirnya bisa menangkap mereka dengan bukti kejahatan yang jelas. Saat polisi membawa mereka, Jaka berteriak, "Ini belum selesai, Aisyah. Aku akan kembali." Aisyah menatapnya dengan tenang. Kau tidak akan bisa menindas orang lain lagi, Jaka. Kapten polisi, Pak Hadi, menepuk bahu Aisyah. Terima kasih atas keberanianmu. Tanpa perlawanan warga, kami tidak bisa menangkap mereka secepat ini. Warga kampung bersorak. Mereka tahu bahwa ini adalah awal dari kehidupan baru tanpa ketakutan. Pak Dirga tersenyum bangga. Kau sudah melakukan hal besar, Aisyah. Aisyah tersenyum kecil. Tapi ini baru permulaan. Sejak kejadian itu, Aisyah menjadi inspirasi bagi banyak orang. Warga yang dulunya takut pada preman kini merasa lebih percaya diri. Kalau seorang gadis bisa melawan mereka, kenapa kita harus takut? Kata seorang pemuda. Warga kemudian membentuk kelompok keamanan kampung. Mereka belajar dari pengalaman Aisyah dan mulai menjaga lingkungan mereka lebih baik. Aisyah sendiri kembali berjualan gorengan.
Kali ini, ia tidak takut lagi. Seorang pelanggan berkata, gorengan Aisyah sekarang rasanya lebih enak, ya. Aisyah tertawa. Mungkin karena sekarang aku bisa jualan dengan tenang. Namun, ia tahu bahwa tugasnya belum selesai. Suatu sore, Pak Dirga datang menemui Aisyah di tempat jualannya. Aisyah, aku ingin menawarkan sesuatu padamu, katanya. Apa itu, Pak? Tanya Aisyah. Aku ingin kau menjadi asistenku. Kau bisa mengajari anak-anak muda di kampung ini bela diri, agar mereka bisa menjaga diri dan orang lain. Aisyah terkejut. Aku, mengajar bela diri. Pak Dirga mengangguk. Kau sudah membuktikan kemampuanmu. Sekarang saatnya berbagi ilmu. Aisyah berpikir sejenak. Ia tersenyum. Baik, Pak, aku akan melakukannya. Hari pertama mengajar, Aisyah merasa gugup. Namun, melihat antusiasme anak-anak muda di kampung, ia merasa bersemangat. Ia mengajarkan teknik dasar, bagaimana bertahan dari serangan, dan bagaimana menggunakan kekuatan lawan untuk melawan balik. Yang terpenting bukan kekuatan, tapi kecepatan dan strategi, kata Aisyah. Para muridnya mulai memahami bahwa bela diri bukan untuk menyerang, tetapi untuk melindungi diri. Beberapa ibu di kampung juga mulai tertarik. Bisakah kami ikut belajar? Aisyah tersenyum. Tentu saja, keamanan bukan hanya milik kaum lelaki. Beberapa bulan berlalu dengan damai. Kampung menjadi lebih aman karena warga sudah lebih berani menghadapi kejahatan. Namun, suatu hari, seorang pria asing datang ke kampung. Ia tinggi, berotot, dan memiliki bekas luka di wajahnya. Wanita itu, yang mengalahkan Jaka. Tanyanya pada seorang warga. Warga mulai resah. Siapa dia? Bisik mereka. Pak Dirga memperhatikan dari jauh. Ini belum selesai, Aisyah. Akan selalu ada orang yang ingin menguasai orang lain. Aisyah mengangguk. Kalau mereka datang, aku siap. Pria asing itu bernama Guntur, saudara Jaka. Ia ingin membalas dendam atas kekalahan adiknya. Suatu malam, ia menantang Aisyah di tengah kampung. Kau yang mengalahkan adikku. Aku ingin melihat sendiri seberapa hebat kau. Warga berkumpul, khawatir Aisyah akan celaka. Aisyah melangkah maju. Aku tidak takut padamu. Guntur menyerang lebih kuat dan cepat dari Jaka. Namun, Aisyah sudah lebih berpengalaman. Ia menggunakan kelincahannya untuk menghindar dan menyerang balik dengan presisi. Dalam beberapa menit, Guntur jatuh tersungkur. Ia tidak percaya bahwa ia kalah dari seorang gadis. Warga kampung ini bukan lagi orang-orang yang bisa ditindas, kata Aisyah dengan semangat. Setelah kekalahan Guntur, tidak ada lagi preman yang berani mengganggu kampung itu. Aisyah melanjutkan hidupnya dengan berdagang dan mengajar. Bela diri. Ia tahu bahwa keberanian bukan hanya soal melawan, tetapi juga soal menjaga kedamaian. Pak Dirga bangga padanya. Kau sudah menjadi seseorang yang luar biasa, Aisyah. Kini, Aisyah bukan hanya penjual gorengan, tetapi juga simbol keberanian bagi kampungnya. Dan ketika seseorang bertanya padanya, apa yang membuatmu berani? Aisyah hanya tersenyum dan menjawab, karena aku tahu, kebaikan harus selalu dipertahankan. Dari seorang penjual gorengan biasa, menjadi pejuang keadilan. Perjuangan ini bukan hanya tentang kekuatan, tetapi tentang keberanian untuk melawan ketidakadilan. Kini, kampung ini bukan lagi tempat ketakutan, tetapi tempat di mana keberanian tumbuh. Aisyah memilih jalan yang benar. Dan kisahnya, menjadi inspirasi bagi kita semua. Jika kalian suka kisah ini, jangan lupa dukung channel ini dengan like, komentar, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.